singkatnya, kambing punya tetangga pondok itu dibawa kabur, dicuri. Tanpa sepengetahuan pemilik berarti? Ya, pemiliknya kayak dihipnotis, kayak dibohongin, suruh ngambil apa sesuatu. Pas dia masuk ke kandang kambing, akhirnya kambingnya diambil. Berapa? Kang Uje Laka-Laka, begitu ya? Kang Uje Laka-Laka, ya. Punya nama asli itu Kiai Haji Ujang Effendi, sarjana agama. Sarjana agama atau sarjana apa, Kiai? Sarjana agama, yang penting jangan sarjana alam goib. Nah, siap. Sarjana agama itu nggak masalah. Nah, saya ingin berbincang dengan Kiai Uje Laka-Laka ini tentang banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang pembodohan dan ulah atau tingkah pola habaib terhadap para mukibinya, sahabat Ijaloha. Kita sapa terlebih dahulu Kang Ujang. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Barululum. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat, Kiai. Bagaimana kabar keluarganya? Mana? Anaknya sudah berapa sekarang, Kiai? Alhamdulillah dikasih 4 baru. Alhamdulillah, luar biasa 4. Itu 7 lagi, Kiai. Biar jadi kesebelasan sepak bola. Ya, siap. Lama tak berjumpa, begitu berjumpa kita di udara. Saya pengen ngobrol dengan jenengan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Habib. Bagaimana menurut jenengan tentang Habib-Habib hari ini, Kiai? Monggo. Jadi aslinya untuk tanggapan tentang Habib kita sudah lama, tentang tidak kepercayaannya bahwa Habib itu keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena melihat dari sepak terjang dan tingkah laku di lapangan, sehingga sebelum adanya geger-geger seperti ini, kita sudah mempunyai moto, mempunyai, seandainya pun dia mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah lakunya jahat, bobrok, itu berarti lebih jahat daripada para penjahat. Karena apa? Membawa nama Rasulullah. Berarti mau merusak, membuat citra dari kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah lamanya itu sejak tahun berapa itu? Jauh sebelum adanya tesis Kiai Imad atau belum lama ini? Sebelum adanya tesisnya, sebelum ada gerakan dari Gus Abbas, kita sudah secara individu personel kita di lapangan sudah mengatakan seperti itu. Tidak meyakini Habib itu keturunan Rasul gitu, udah ya? Udah gitu ya? Dengan bahasa simbolis, pakai bahasa siloka gitu. Intinya apa? Berapapun orangnya yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah lakunya itu bejat, tingkah lakunya itu jahat, itu lebih jahat daripada para penjahat. Karena lebih benci. Dari baginda kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga kejadian ya kita lawan, nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa katanya nanti kualat atau bagaimana, nggak ada. Dan itu terang-terangan kita lawan dan sampai akhirnya proses dalam suatu hukum gitu. Nah, dari pikiran jenengan tentang keyakinan bahwa mereka bukan keturunan Nabi itu sudah lama, mungkin ada beberapa yang melatar belakang itu. Contohnya apa, peristiwa-peristiwa yang pernah jenengan alami itu, Kiai? Jadi banyak peristiwanya itu adalah para gerombolan Habib itu banyak kan memang memanfaatkan nama kemuliaan Kanjeng Nabi untuk satu meminta-minta. Ya, kedua itu punya sifat paling mulia, kemudian merayu-rayu kepada seseorang yang sudah punya lelaki untuk menjadi ininya juga ya. Kemudian yang saya rasakan sendiri yang pernah terjadi itu adalah pas saya lagi memegang di pondok pesantren di daerah Pemalang, ya, itu ada 2 kelompok Habib. 2 kelompok itu artinya lebih dari 1, Kiai? Ya, lebih dari 1, ada 2 orang. 2 orang, ya. 2 orang pakai mobil dengan pakaian jubah, dengan bawa HP, pakai imamah, ya, kemudian datang dengan gaya kesombongannya, kepandaiannya, kelihayannya, mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Aku keponakannya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Nah, aku keponakan Habib Lutfi. Aku keponakan. Anda tidak peduli. Tapi karena awal kita terima dengan baik. Ketika terima dengan baik, ngobrol-ngobrol dengan dawirnya, dengan rayuannya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta dibantu 2 ekor kambing
Itu untuk apa itu 2 ekor kambingnya itu? Biasanya untuk maulid itu ya? Iya, minta untuk hitanan anaknya. Oh, hitanan anaknya. Minta dibantu Pak Ustadz 2 ekor kambing saja. Saya mau menghitankan anaknya gitu. Oh, kayak gitu. Aduh. Ini kambingnya bukan kambing saya, tapi kambingnya para jamaah, ngurus pondok pesantren. Iya. Ya udah, kalau nggak 2 ya 1. Ya, akhirnya saya ajak jalan-jalan ke kandang kambing. Iya. Dia pengen lihat, ya udah pengen lihat aja. Oh, berarti di pesantren jenengan itu ada kambingnya gitu ya? Ada, memang ada kambingnya. Oh, iya, iya. Ada kandang kambing, ada 2 kandang gitu. Itu memang untuk jamaah gitu. Iya, iya. Terus habis datang ke kandang? Di kandang masih merayu terus kan. Tolonglah, bantu 2 ekor kambing, biar pondok ini tambah jaya, biar pondok ini tambah berkah. Iya, iya, iya. Saya katakan, ya, tidak akan ngasih karena ini bukan milik saya, ini milik jamaah. 1 aja, nggak bisa. 1 aja Pak Ustadz, nggak bisa tetap. Dengan bahasa rayuannya 2 orang itu saya, akhirnya kita masuk lagi ke ruangan tamu, kemudian dia, ya udah kalau nggak dikasih kambing, saya minta uang. Ya, saya tetap nggak kasih. Laisal fulus, ya gitu kan. Walaupun saya ada, tapi karena saya tidak yakin bahwa itu keturunan Kanjeng Nabi dengan bahasa apanya, dengan pakaian kemewahan jubahnya kayak apa, itu jelas bukan keturunan Kanjeng Nabi, seperti itu wataknya. Maka saya katakan laisal fulus, nggak ada uang, Dit. Udah, alaf saja, miah alaf. Ada 50, nggak ada. Saya nggak kasih. Akhirnya dia, ya udah, kalau nggak dikasih kambing, nggak dikasih uang, saya minta jajan gitu. Kita jajan. Ada diambil, ya udah nggak apa-apa, itu ambil aja. Gitu. Pas diambil, kemudian dia keluar kan. Pas keluar saya ngomong kepada istri bahwa itulah penjahat berjubah yang mengaku menjadi keturunan Kanjeng Nabi, tapi merusak citra Nabi Muhammad SAW. Baru saya ngomong seperti itu. Selang berapa menit, tetangga pondok saya itu lari ke saya. Orang itu seharusnya posisi sudah keluar dari rumah jenengan. Iya, dia 7 menit kan udah pamitan, bawa jajan gitu kan. Oh, iya. 7 menit dia udah pulang pakai mobil kan, mobilnya warna hitam saat itu. Mobilnya mobil apa itu? Kemudian pas pulang, ternyata kan mampir ke tetangga pondok. Itu dawir lagi. Iya. Dawir merayu tetangga pondok yang punya kandang kambing. Berarti sudah beda kandang lagi ya? Iya kan. Akhirnya secara singkatnya kambing punya tetangga pondok itu dibawa kabur, dicuri. Tanpa sepengetahuan pemilik berarti? Ya pemiliknya kayak dihipnotis, kayak dibohongin, suruh ngambil apa sesuatu. Pas dia masuk ke kandang kambing, akhirnya kambingnya diambil. Berapa ekor itu? 1 ekor. Kena 1 ekor, yang satunya nggak bisa katanya. Kejepit di kandang. Akhirnya kan yang punya kandang kambing itu kan lari ke pondok, karena itu kan dianggap tamunya saya. Iya. Oh. Ustaz, itu tamunya jenengan yang pakai jubah. Iya gimana sih? Itu mencuri kambing saya. Masya Allah. Gimana? Jadi dikejar tapi nggak kena. Dikejar orang-orang. Saya ikut ngejar. Itu kejadian jam 10 pagi itu. Jam 10 pagi berani semacam itu. Itu pakai mobil apa itu? Pakai mobil bak terbuka atau mobil station? Mobil pribadi. Mobil pribadi. Avanza. Itu masukkan ke jok berarti ya? Itu ternyata di dalam mobil itu sudah banyak pencurian. Bukan cuma kambing. Jadi kayak burung-burung murai, burung-burung yang harganya mahal itu ada di dalam kandang itu, di dalam mobil itu. Berarti sampai tertangkap dong? Nah, akhirnya kan dikejar kan nggak tertangkap kan? Dan kemudian dia pergi dengan bawa mobil kecepatan tinggi. Akhirnya kan banyak orang yang tak tahu bahwa siapa tadi kok bawa mobil kecepatan tinggi, karena dia tahunya pakai jubah ya, nggak ada curiga. Iya. Nah, setelah itu saya nggak sengaja habis asar jalan-jalan di daerah Paduraka, di daerah apa itu, daerah Pemalang, lampu merah. Ya, di daerah lampu merah di Pagaran, namanya di Makam Pagaran. Oh iya. Saya lagi jalan, atas izin Allah, mobil itu lewat pas di lampu merah. Dan saya ingat mobilnya sama serinya. Iya. Gitu. Akhirnya kan pas kita sama-sama berhenti di lampu merah, ya istri tahu itu, tapi itu
mobil yang bawa kambing tetangga kita. Mana? Oh itu ya. Kita kejar pakai motor. Tapi tahu mobil itu bahwa kita kejar kan. Lari lagi. Dan dia tahu bahwa kejar, akhirnya kecepatannya kan lebih tinggi lagi. Iya. Akhirnya aduh, ini kita kewalahan, nggak bisa ngejar dengan. Larinya karena apa? Karena pekalongan atau gimana itu? Itu karena kecomal, pertarukan. Iya, iya. Tapi habis menjual kambing di daerah Tegal. Oh, dijual. Terus dia mau pulang. Oh, iya, iya, iya. Ya, dia tapi apanya dia ketemu saya. Gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya kita kejar. Saya nggak kewalahan, nggak bisa ngejar karena dia pakai mobil, saya pakai motor. Saya mampir ke pos polisi di daerah Pemalang, situ dekat terminal. Iya. Pak, tolong saya minta bantuan dengan mobil warna ini. Saya plat nomor ini telah mencuri kambing tetangga saya, gitu. Iya. Akhirnya ya oke, polisi kan gampang, cegat tarukan, cegat ini, akhirnya kenalah dicomal. Saya dikasih kabar oleh petugas. Ustaz, ini orang yang mencuri kambing dengan udah ketangkap. Di mana Pak? Di Comal. Dengan suruh merapat. Saya sama yang punya kambing merapat ke sana. Nah, sampailah di Comal. Di situ sudah dikelilingi oleh petugas-petugas. Ini benar yang katanya mencuri kambing. Dengan iya benar Pak. Tapi dengan keangkuhan dan kesombongannya dia tetap nggak mau mengaku Bang. Karena nggak ada buktinya, nggak ada kambingnya itu. Bagaimana? Dia kan menganggap tidak ada buktinya. Justru katanya, kamu menuduh saya ya. Saya itu habis ngisi pengajian gitu. Ya. Kamu saya tutup balik gitu. Saya ngomong, kamu kan yang mau minta kambing kepada saya nggak tak kasih kan. Kemudian kamu minta uang juga nggak saya kasih kan. Kemudian kamu keluar katanya tetangga saya kambingnya dicuri kamu kan. Mana buktinya? Ayo, kamu saya tutup balik. Saya itu keluarganya Habib Lutfi. Saya punya banyak petugas jenderal di Mabes, kamu saya tuntut balik. Nah kan, kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Apa saya berani itu Bang? Karena saya tidak yakin sekali bahwa itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu hanya kebodohan. Itu hanya membawa nama agungnya Rasulullah untuk apa? Ya untuk menindas warga negara kita. Nah kemudian setelah itu karena tidak ada bukti kambingnya sudah dijual, endingnya gimana itu di kantor polisi? Ya, ada perdebatan tuh. Saya masuk ke kantor pos, kemudian perdebatan belum selesai. Pak coba Pak, barangkali ada BB atau kopi yang ada di mobil itu. Akhirnya dibuka, dicop belakang, adanya apa? Bulu kambing. Ada bulu kambing. Tapi dia nggak mau ngaku, ini kambing saya, kayak gitu. Ini bulu saya, kayak gitu. Kamu jangan menuduh-menuduh. Kamu saya tutup balik. Tetap kamu pencurinya kan? Kamu itu berjubah, pakai sorban tapi kayak gitu ngaku. Habis ngaji tapi mencuri kambing, tetap dia nggak ngaku. Akhirnya lama di situ perdebatan di pos, bawalah kita ya udah selesaikan di kantor Polres Pemalang. Sampai dibawa ke Polres? Belum selesai. Akhirnya saya dibawalah ke kantor Polres Pemalang sama Habib itu. Saat itu di juga? Situ diinterogasi lagi. Saat itu juga atau lain waktu deh? Saat itu juga atau lain waktu? Saat itu juga karena di pos kan belum selesai. Iya, 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 iya. Akhirnya mengarahkan ya udah diselesaikan di kantor Polres di Pemalang. Iya, iya. Nah, di kantor Malang tetap diinterogasi lagi, nggak ngaku lagi. Kemudian dia mau manggil teman-teman Habib yang ada di daerah Pemalang. Saat kita ada 7 orang pada datang. Saya nggak peduli. Orang? Iya, 7 orang pada datang membela, intinya itu membela lah. Nah, akhirnya adanya perdebatan dari teman-teman Habib itu mengatakan ya udahlah, diganti aja kambingnya, biar tidak dilanjutkan dalam hukum gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dibuatlah perjanjian, ya udah nggak apa-apa kalau memang dia mau mengakui dan mau mengembalikan kambingnya dengan harga sekian, silakan. Akhirnya dibuatlah perjanjian kan. Buat perjanjian, kata polisi silakan buat perjanjian. Dibuatlah perjanjian saat itu berkisar sekitar 5 juta. Rencananya nanti dikembalikan untuk yang punya kambing sekian, kemudian administrasi sekian gitu kan. Iya, iya. Denda 5 juta berarti ya? Sudah disetujui oleh rekan-rekan para Habib-Habib yang ada di Pemalang itu. Orang Habib yang Pekalongan ini benggal lagi, nggak terima. Yang maling ini? Yang nggak mau. Yang tidak terima yang malingnya atau temannya? Yang malingnya. Yang malingnya tetap nggak mau mengakui. Saya nggak mau tanda tangan, saya bukan pencuri gitu kan. Saya bukan pencuri, mana buktinya? Akhirnya, terus gimana ini?
sobek. Akhirnya surat perjanjian itu disobek. Sama si Habib itu? Akhirnya, ya. Disobek sama si Habib itu sama atau sama siapa? Sama si maling itu? Sama nggak ada untungnya, nggak ada. Oh, disobek. Nggak ada manfaatnya. Disobek sama polisinya? Iya, udah disobek aja. Karena apa? Habibnya nggak mau tanda tangan, nggak mau mengakui. Iya. Masa pada datang, ramai itu di Polres, ramai sama itu. Sayangnya lagi ramai, lagi nggak liput gitu ya. Kalau sekarang kan lagi musim liput gitu ya. Iya. Akhirnya saya punya inisiatif. Itu sampai jam 12 malam, Kang. Sampai jam 12 malam, wow. Saya nggak mau ngaku. Lah, akhirnya saya punya inisiatif, Pak, coba Pak, dicari bukti lagi di HP, barangkali ada BB-nya gitu. Polisi juga sudah menyatakan bahwa benar ini pada pencuri, tapi nggak ada buktinya, saya nggak bisa bertindak gitu. Nggak ada BB-nya. Hanya di HP diambil, HP-nya hanya diambil, Kang. Dilalaikan oleh pertolongan ya Allah, dibukalah chat-chatannya, ternyata ada hasil transaksi penjualan kambing. Itu dia. Berarti dia chatting sama pembeli kambingnya gitu ya? Ya, dari penawaran sampai ACC harga sekian, akhirnya terjadilah transaksi penjualan di daerah Karanganyar, Tegal, di warung sate, Tegal. Nah, saat itu kan ada fotonya. Iya. Kemudian foto itu kan ditunjukkan. Tunjukkan kepada kambing, ini benar kambingnya jenengan, Bu, Pak. Mungkin Pak, Pak Petugas, ini kambingnya aku dicolok aja. Lah, akhirnya saat itu dua yang mengaku Habib itu, ya wajah Habib sih yang kayak Arab sih ya. Iya. Habib yang korban ya, temu-temu nyawane tasbih, barang kayak itu, buktinya langsung itu, copot, buka kamu, copot, mudah-mudahan kamu. Akhirnya disitulah dicopot semuanya pakaiannya. Copot toh, pakai katok poket akhirnya. Ganti pakaian tahanan. Ya, belum masih di situ. Masih pakai bajunya sendiri, tapi pakai celana. Celana pendek gitu. Celana. Pokoknya jubah, apa imamahnya semuanya dicopotin gitu ya. Copot, Kang. Akhirnya yang nyopot polisi atau jenengan kan? Yang nyopot polisi atau jenengan, Kiai? Ketemu. Akhirnya sekarang sudah diserahkan kepada polisi. Saat itu akhirnya kamu dari tadi buat kesel orang-orang gitu kan, tinggal ngaku, nggak kayak gini sampai malam, sampai jam 12 malam baru kamu kelihatan kebohongannya, kejahatannya. Itu setelah selesai itu saya pasrahkan sepenuhnya kepada Pak Polisi. Saya pulang sama rombongan jamaah, dilalai. Berapa harinya lagi saya dipanggil ke kantor polisi. Itu ditahan dong? Siapnya dimasukkan sel? Udah masuk sel. Oh ya, udah masuk sel gitu ya. Kita diinterogasi oleh petugas, kambingnya jualnya di mana gitu kan? Iya. Jualnya di warung sate Karanganyar Tegal. Dilacak ke sana, dilalai, Kang. Rong dina kambingnya dimutu. Belum disembelih. Iya. Bisa disuruh sembelih karena yang punya sate menganggap bahwa membeli kambing itu kambing dari Habib berkah. Enggak saya potong. Itu katanya. Enggak akan saya potong dulu. Akhirnya kambingnya dilalai, Kang, dibawa balik sama yang punya, dibawa ke Polres, lalu jemput sama yang punya kambing. Alhamdulillah kambingnya dikembalikan kepada yang punya. Nah, akhirnya yang punya warung sate diinterogasi, kenapa kambingnya sampai 2 hari belum dipotong? Ya saya kira itu kambing berkah dari Habib, jadi saya gagal tak potong dulu. Itu saya kasih harga yang lebih tinggi. Sudah minta harga sekian, minta apa lagi? Minta dibantu lagi, kan? Harga misalnya berapa? 3 juta. Ya itu minta ditambah lagi sekian. Totalnya sekitar 7 juta dikasihkan kepada Habib itu. Oh, berarti si penjual satenya itu ngasih 7 juta untuk 1 ekor kambing? Iya. Wih. Akhirnya apa ya, udah kebohongan lagi. Iya. Kena. Nah, rugi ya. Ampun dah. Akhirnya masuklah dalam proses sesuai hukum yang ada berlaku di Indonesia sampai persidangan dan sampai selesai. Itu keyakinan saya bahwa Habib-Habib sudah dari zaman dahulu itu memang tidak ada keyakinan
Ada rasa takut kepada Habib karena apa? Banyaknya bohong, banyaknya memanfaatkan gitu. Banyak cerita-cerita yang lainnya. Sementara itu sampai diponis berapa tahun itu, Ki? Kayaknya sekitar 2 tahun setengahan. 2 tahun setengahan. Dan itu terjadi sekitar tahun berapaan itu? Sekitar tahun 2018-an. 2018 ya, masih. Berarti sudah lama ya, sudah lama sebelum Kiai Imad melakukan penelitian itu ya. Jenengan sudah tidak percaya dan sudah bisa memenjarakan mereka. Di lapangan-lapangan, di pengajian-pengajian saya katakan, kalau ada orang yang seperti itu jahat, itu lebih jahat daripada para penjahat. Jadi nggak usah takut. Itu adalah pembohongan kita sendiri yang tadi itu. Jadi alhamdulillah setelah adanya Haji Maduddin Al-Madani, gerakan dari PWI LNI Gus Abbas, dari Muhammad betul tentang kebohongan, kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Iya, luar biasa. Nah, sahabat Tibalwa, itu adalah pengalaman dari Kiai Uje Laka-Laka, seorang penceramah yang punya nama asli Kiai Ujang Effendi SAG, di mana seorang habib dengan pakaian yang berjubah, agamis sekali, bawa tasbih tapi mencuri kambing, dan akhirnya dia harus mendekam di sel tahanan selama 2 tahun. Dan dia ini dalam tanda petik mengaku sebagai keponakan Lutfi bin Yahya. Dari pengakuan itu, Kiai, apakah jenengan melakukan klarifikasi benar enggaknya bahwa dia itu keponakan Lutfi bin Yahya? Sempat dari petugas telepon ke Habib Lutfi katanya. Ya, terus? Habib Lutfi, itu bukan urusannya saya, terserah. Oh, berarti dengan kalimat itu dia memang keponakannya beneran, bro? Kalau mengaku dan tidaknya saya nggak tahu, cuman dari Habib Lutfi, dari petugas tempat telepon ke Habib Lutfi. Oh iya. Habib Lutfi kan mungkin kan masih berwibawa saat itu, kan petugas juga takut kan? Iya. Takut, yang ketangkap perempuan kayak Habib Lutfi kan takut. Iya, benar. Dia kan sempat telepon, jawabannya Habib Lutfi, silakan itu bukan urusannya saya. Nah akhirnya setelah ada seperti itu, baru teman-teman Habib yang lain yang ada di kepala itu pada datang mungkin minta bantuan. Iya. Dan Habib yang datang itu akhirnya membantu sampai sidang-sidang nggak, Kiai? Saya nggak mengikuti sampai tuntasnya. Ngertinya udah tahu dari ponis gitu ya? Ya, tapi sempat juga keluarga dari Habib itu ke itu yang punya kambing. Minta damai gitu. Minta keringanan lah intinya. Iya. Minta keringanan. Terus pihak keluarga gimana? Sudah pulang, melakukan proses secara hukum, minta keringanan, akhirnya menggunakan suatu keringanan. Oh iya. Intinya di sini adalah bahwa mereka yang mengaku sebagai Habib itu ternyata melakukan kejahatan semacam itu, sudah mencuri kambing, menipu pembeli kambing dengan iming-iming berkah dan sebagainya. Dan ini sudah sesuatu yang ya. Dan malam ini adalah malam Ramadan, mungkin orang akan mengatakan bahwa ini adalah hibah ya. Hibah membicarakan aib seseorang, tetapi ketika membicarakannya adalah dengan tujuan mencerahkan orang, itu insya Allah bukan hibah ya, karena ini menceritakan kejahatan agar orang tercerahkan supaya tidak lagi menyembah mereka, menganggap mereka sebagai orang-orang yang suci, kan begitu, Kiai? Iya betul Kang. Jadi kita hanya memberikan contoh bahwa sudah saatnya bersikap hati, bersikap pikiran, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa khawatir untuk mengatakan bahwa gerombolan para Habib itu jelas bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Apalagi sudah ditemukan berbagai macam bukti sekarang adanya gerakan dari ulama-ulama Nusantara kita. Ya. Dari Ustaz. Ya, matur nuwun, Kiai. Ini sinyalnya kayaknya kurang bagus ini malam hari ini. Tapi matur nuwun atas ceritanya, atas kisah yang jenengan alami. Semoga menjadi pencerahan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, Kiai. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Warga Nabi, warga Indonesia yang mau lagi dibully dan waduh, ini sinyalnya pedot lagi. Barangkali ada pesan untuk bangsa Indonesia, Kiai. Adanya riwayat ini, ada tayangan ini, kedepannya warga-warga Nahdliyin ada lagi yang menjadi korban. Iya, jadi korban bully, didagingin, dipropaganda, dibohongin. Iya.
apa mereka jalur keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ya kan? atas ceritanya. Assalamualaikum Kiai. Selamat malam, selamat beristirahat Kiai. Ini sudah malam. Oke, selamat bertugas, selamat berjuang. Siap. Sahabat Iqbal itu tadi adalah sebuah peristiwa di mana seorang Habib, oknum Habib yang dalam tanda petik tidak kita sebutkan namanya, sampai melakukan pencurian seekor kambing milik warga dan akhirnya ditangkap, sahabat Iqbal. Semuanya sudah Anda dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini bukan hibah tetapi memberikan pencerahan kepada Anda semuanya, kepada bangsa Indonesia, bahwa mereka para Habib itu bukanlah keturunan Rasul. Terbukti apa yang mereka lakukan, salah satunya mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan seperti yang barusan kita dengarkan. Sahabat Iqbal, saya Bahri Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.